Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal aditif bensin. Sebelumnya penulis sudah bahas soal aseton ya. Aseton itu kalau soal saluran bahan bakar ya mestinya enggak lah ya, karena kan enggak 100%. Kalau untuk rasio kesehatan itu baru yang penulis khawatir. Jadi penulis itu khawatirnya akan efek kesehatannya. Kalau efek ke motornya nggak terlalu masalah sih ya, karena penulis takut efek kesehatan karena kan ya nggak bagus juga kalau motor itu menyebarkan penyakit gitu. Walau memang motor pencen menyebarkan penyakit ya, mungkin tahu PAH ya. PAH itu muncul karena kendaraan itu kepake, dan ketika kepake menyebarkan racun dari hasil pembakaran hidrokarbon. Jadi ya aseton itu sebenarnya penulis tertarik juga, harga juga murah. Cuma kalau lihat penelitiannya, lihat yang sukses itu pakai campuran stabilizer atau macam-macam, ya mending enggak ya, karena bensin kita kan pertalite, bensin yang banyak yang mengeluh mudah menguap kalau di tangki, cepat habis. Dan ya ini juga untuk bro yang protes, mbok ya pakai cara yang bener. Cara yang bener bagaimana? Apa mau pakai aditif bensin di pasaran gitu? Aditif bensin di pasaran mana ada yang fungsinya untuk bikin stabilizer bensin ya, bikin pertalite sulit menguap. Karena kebanyakan aditif itu penambah oktan aja ya. Jadi kebanyakan aditif yang dijual Indonesia itu fungsinya adalah menambah oktan. Yang kalau menambah oktan artinya ya belum tentu nambah energi ya, belum tentu nambah kalornya. Kalau nggak nambah kalor ya di motor penulis sih nggak bakalan ngefek ya. Jadi kalau nambah oktan dok percuma di motor penulis itu. Dibilang cara yang bener cara yang pakai apa? Pakai Pertamax. Nah masalahnya kalau mampunya beli pertalite ya apa? Kalau dia pakai Pertamax dianggap kemahalan ya. Mungkin ada yang ngomong motori larang kok bensinnya sing murah. Ya itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Selama masalahnya tidak serius, mengapa enggak gitu loh. Ya antara pilihan bensin harus Pertamax dan pakai pertalite, pakai aditif dilarang itu ya sebenarnya agak enggak sesuai juga ya. Karena kan ya mengapa kok nggak boleh pertalite gitu loh. Mengapa kok nggak boleh pakai aditif? Kan tujuannya nggak boleh pakai pertalite itu karena misalnya kebutuhan kendaraannya adalah ini gitu ya, spesifikasinya butuh ini. Terus kalau pas pakai pertalite mesin jadi berebet, mesin jadi ngelitik macam-macam. Yang bikin jengkel itu adalah ketika orang melarang pakai aditif, orangnya juga melarang pakai pertalite. Apa alasannya mengapa nggak pakai pertalite? Oh kebutuhan kendaraannya gini gitu ya. Oh spesifikasi kendaraan kompresi tinggi itu bilangnya segini.
Dan kadang itu dilakukan walau berseberangan dengan pendapat pabrikan. Jadi misalnya yang Honda PCX 160 itu kan kompresi 12. Nah, dari pabriknya ngomong aman kok pakai Pertalite. Nah, gitu biasanya orang-orang yang larang pakai aditif pasti yang ngomong, oh nggak mungkin kalau kompresi mesin tinggi setinggi itu bisa aman pakai Pertalite. Sayang motornya lah, harusnya pakai Pertamax turbo. Nggak peduli apa omongannya pabrikan, mending pakai Pertamax turbo, ojo sampai pakai Pertalite. Jadi yang larang pakai aditif itu ngelarang juga pakai Pertalite. Lah ya opo, padahal ya mau nggak mau harus pakai Pertalite. Padahal ya sebenarnya ya pemakaian aditif itu ya ada yang memang dibutuhkan ya. Kalau di luar sana aditif itu terutama dibutuhkan karena butuh stabilizer, butuh biar bensin itu enggak basi ketika ditinggal lama. Jadi makanya aditif bensin di sana enggak melulu oktan, tapi lebih sering ke stabilizer. Kenapa kok butuh itu? Karena kalau pas lagi musim dingin kendaraan itu diparkir lama, butuh waktu lama sampai berbulan-bulan baru kendaraan bisa dipakai lagi. Nah, kalau nggak dikasih itu, nggak dikasih view stabilizer, yang terjadi adalah nanti kendaraannya waktu mau dinyalakan lagi sulit karena bensinnya bakal basi, sulit dinyalakan. Loh, kenapa kok pabrikan bensinnya nggak bikin bensin yang tahan musim dingin seperti itu? Nah, nggak tahu. Faktanya di luar negeri itu yang buat bensin ada yang merek Total, ada yang merek Shell, nggak ada Pertamina di sana ya, nggak ada bensin Pertamina. Saya ingat penulis bensinnya yang terkenal. Tapi ya buktinya mereka masih butuh yang namanya aditif bensin, dan itu sudah banyak yang menganjurkan. Kalau soal seperti itu nggak ada yang melarang kalau di luar negeri. Tapi ya di sisi lain aditif bensin di sana itu teruji, sudah jelas efeknya. Nggak kayak Indonesia yang masih bisa disebut baru bermunculan. Jadi aditifnya belum teruji, jadi masih nggak jelas efeknya. Belum teruji dalam artian masih belum terbukti dalam waktu jangka panjangnya aman atau tidak. Apalagi seringnya aditif bensin itu umurnya pendek-pendek, kayak Eco Racing sekarang sudah punah wis. Gak ono lagi aditif bensin Eco Racing, wis ditutup. Yang merek HNI, yang merek apa maneh, penulis pernah sebut apa, Bio One Racing, itu kan umurnya pendek-pendek karena ya sayangnya aditif ini dijual berbarengan dengan MLM. Karena bareng MLM ya umurnya bergantung sama MLM-nya. Begitu MLM-nya ditegur, dianggap merusak, ya wis hilang. Atau ketika membernya sudah jenuh, otomatis mati sendiri, ya hilang sudah. Ya beberapa orang mungkin ngomong, wah aditif ini oke, aditif ini oke. Ya sebenarnya orang itu nggak membedakan ya, karena orang itu seringnya yang merasa butuh aditif itu adalah mereka-mereka yang modifikasinya nggak dipikir dulu. Jadi misalnya filternya pakai Velok,
gimana caranya udara masuk itu kencang. Knalpotnya pakai racing, gimana caranya udara keluar itu kencang. Tapi ECU-nya nggak diopo-opo, ECU-nya nggak dirubah-rubah. Pasokan bahan bakar nggak dipikiri, sing penting udaranya tok banter, bensinnya nggak disesuaikan. Lah ya jadinya anu toh, percuma. Jadinya sama-sama nggak efektifnya, karena yang namanya kendaraan kan butuh campuran yang pas antara bensin dan udara, harus pas. Kalau nggak pas ya nggak bisa maksimal, apalagi ketika AFR kendaraan yang dijual di Indonesia, terutama yang buatan Jepang, itu nggak ideal. Entah mengapa penulis pernah lihat angka 15,0 ya untuk AFR-nya. Padahal rasio irit paling ideal irit. Jadi kalau berlebihan itu boros, kurang juga boros, itu adalah 14,7 banding 1. Nah, kalau 15 apa yang terjadi? Ya terlalu irit sehingga nggak irit. Karena terlalu kekeringan, harusnya pas 14,7, tapi kalau sudah 15, sudah 16, itu malah nggak irit. Jadi kadang ada kendaraan malah diboroskan, malah jadi irit. Motor penulis nih, contoh CO plus 8, tapi kok yo irit. Ini rencana mau buat CO plus 0 lagi ya. Nah, karena penggunaan modifikasi yang enggak pada tempatnya seperti itu, pakai busi racing, kayak pakai coil racing, kayak, yang terjadi adalah kendaraan jadi butuh oktan tinggi. Standarnya sebenarnya nggak butuh oktan tinggi, tapi begitu modifikasinya berlebihan, jadi butuh oktan tinggi. Nah, untuk yang model begini wajar bila kemudian jadi banyak yang kemudian memuji aditif-aditif yang nambah oktan, karena mereka butuhnya oktan. Pakai pertalite tapi mengharapkan oktan pertamax gitu ya. Ya mereka ini yang sangat terbantu oleh aditif. Jadi memang ya ada beneran yang terbantu oleh aditif penambah oktan di Indonesia. Tapi kan nggak semua orang butuh oktannya nambah. Ada yang sudah pakai kendaraan yang betul-betul aman pakai pertalite. Jadi pakai pertalite performanya sama dengan pakai pertamax, sama atau malah lebih irit pakai pertalite daripada pakai pertamax turbo gitu. Ada kan ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini pakai aditif penambah oktan gak ada efeknya, nggak ada efeknya. Ya tentu juga kebutuhan orang beda-beda ya. Ada juga yang misalnya dia pakai olinya oli yang peret, yang nggak licin. Nah, itu kalau misalnya aditif bensinnya ada pelumasnya, ada lubrikannya, ya tentu akan merasakan peningkatan performa yang luar biasa. Jadi halus, jadi licin, itu bisa terjadi. Tapi penulis sendiri kebetulan cocoknya dengan margarin dan minyak wijen. Kalau yang lain ada yang merasa cocok pakai minyak goreng. Mungkin minyak goreng itu nambah oktan ya. Tapi kalau oktan kan ya di motor penulis gak cross loh. Karena motor penulis pakai pertalite oke, oktan sudah cukup.
nggak ada gejala-gejala kurang oktan pada motor penulis. Nah, yang jadi masalah untuk Pertalite itu adalah kalau di motor penulis, kalau terutama di motor Next 2 yang konsumsi bahan bakarnya irit, itu adalah Pertalite itu entah mengapa bikin berebet. Kalau pakai Pertalite entah mengapa tarikan gas itu jadi nggak enak. Jadi penulis ingin mengatasi itu. Dan lagi pula ya, kalau kayak motor Next 2 kayak Honda Beat itu kan orang berpikir ya mestinya aman lah ya pakai Pertalite. Mau kompresi ini mesinnya pilih kok. Masa ya harus pakai Pertamax gitu kan? Walau memang sakjane pakai Pertamax, kalau nggak bisa yo kan harus cari cara yang murah, yang ekonomis, yang bisa membuat Pertalite itu jadi serasa Pertamax. Orang kan inginnya kayak gitu. Ya sayangnya penulis sendiri ya seperti penulis bilang tadi, gak cocok aditif aftermarket yang di pasaran itu. Nggak pernah ada yang sukses. Klinos, BRF Turbo, terus apa mana ya, Akasio, kemana minyak serai wangi, apa ya, minyak kayu putih, kapur barus, Eco Racing, sparring semut yang terakhir, nggak ada efek. Jadi ya apa ya, kalau penulis sekarang ya, oh ya, untuk minyak goreng di motor penulis juga nggak nambah tenaga, cuma nambah licin. Tapi itu juga nggak banyak karena penulis biasanya nyobanya waktu sedang nggak pakai campuran minyak goreng. Kalau sudah pakai campuran minyak goreng malah hampir nggak kerasa bedanya ya. Baru kerasa kalau misalnya pakai KCU, karena KCU-nya memang nggak nambahi power. Yang benar-benar nambah power di motor penulis ya, pertama sih margarin Amanda, sing murah pokoknya. Kalau yang mahal Blue Band gitu malah gak bagus efeknya. Pakai 1 ml per liter itu aja udah cukup. Dan margarin efeknya beda dari minyak goreng. Kalau pakai minyak goreng masih ada efek penurunan tenaga kalau dipakai di Next 2. Kalau pakai margarin enggak. Terus kemudian ditawari pakai minyak wijen untuk aditif oli mesin, tapi begitu tahu nggak tahan panas minyak wijennya, dicoba pakai aditif bensin, ternyata bagus. Ya wis, akhirnya sekarang bisa dibilang terusan pakai minyak wijen dan margarin. Jadi kalau margarin mungkin penulis butuh ngurangi ya, karena penulis curiga kalau pas margarin di cuaca dingin itu bikin ada endapan mungkin gitu ya, entahlah. Tapi penulis curiga kalau pakai margarin terlalu banyak di cuaca dingin nanti bakal bermasalah. Jadi makanya sekarang pakainya 1 ml margarin dan 1 gram margarin dan 4 ml minyak wijen. Entah rasio minyak wijen yang pas berapa, tapi penulis pakai yang segitu. Ya wes lah, intinya pengen nyebut itu aja. Pakai margarin dan minyak wijen ya, selama ini penulis nggak menemukan keluhan. Ya memang masih belum lama sih ya, terutama karena ingin mengembalikan performa motor.
Dan dibanding dengan pakai Pertamax dulu ya, sudah ada beberapa perubahan. Kalau pro kapasitor masih tetap pakai. Jadi selagi pakai Pertamax, selagi pakai premium sudah pakai pro kapasitor. Sekarang masih pakai. Terus yang berubah itu adalah SILK ya, saluran intake keluar kecil. Yang saluran intake keluar kecil ini betul-betul membantu mengurangi ngelidik ya. Jadi betul-betul lancar RPM bawahnya kalau untuk mobil ya. Kalau untuk motor ini nggak perlu, karena penulis sudah pakai pro kapasitor. Kalau di mobil kurang untuk pakai pro kapasitor tuh. Pakai SILK wah bener-bener top banget kalau dipakai di mobil. Jadi kuat di RPM bawah ya. Jadi besar torsinya. Nah kalau untuk di mobil ini SILK terutama untuk nambah tenaga RPM bawah, nambah akselerasinya sekarang jadi mantep ya. Itu terus ditambah minyak wijen dan margarin. Performa motor sekarang sudah hampir sama lah ketika pakai Pertamax dulu. Pakai Pertamax dulu itu performanya 16, 17. Jadi 16 detik, 17 detik pakai oli sembarang gitu ya. Sekarang pakai Pertalite, ada SILK, ada margarin dan minyak wijen. Performa lumayan, sudah 17 detik. Kemarin 17,2, kemarinnya lagi 17 detik. Sebelumnya beberapa kali 17,7 detik. Jadi entah mengapa ya, makin cepat, mungkin ruang bakar makin bersih kali, nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas dengan bantuan margarin dan minyak wijen, performa motor penulis jadi meningkat. Ya ini ya, sepate mungkin agak didandang-dandangi ya, terutama yang RPM tingginya ya. Ini agak lambat mungkin karena melawan angin mungkin ya, karena melawan angin jadi agak lambat. Tapi ya itu sudah termasuk cepat ya, sudah termasuk cepat. Mungkin ya karena olinya juga sudah mulai nggak licin ya, tapi itu udah termasuk cepat. Ya wes lah, itu aja wes. Ya kenapa sih nggak boleh pakai aditif kalau misalnya betulan positif? Lagi pula ya cara makainya juga lebih berhati-hati, dicampur terpisah dulu sehingga ya dijamin nggak ada endapan ketika sudah masuk tangki bensinnya. Karena kalau nggak dicampur terpisah dulu kan khawatir ada endapan ya, dan terbukti emang ada endapannya. Nah ini campur terpisah dulu. Nanti masih kurang yakin ya silahkan difilter dulu, masukkan botol lain lah, silahkan dicoba. Kalau untuk penulis sendiri sih ya selama ini no problem loh, sama sekali nggak ada masalah. Performa motor penulis sudah seperti ketika masih baru. Ya lebih sih, lebih dari ya sama lah, bisa anggap baik sama seperti masih baru. Ya baru dalam tanda kutip karena kompresinya ini sudah dirusak sama itu ya, sama Yamalup ya, karena oli Yamalupnya nggak layak pakai, akhirnya ya jadi kena fuel dilution. Fuel dilution itu tanda kompresinya wis turun gitu. Karena kalau ringnya masih oke, ya nggak akan mengalami fuel dilution. Ya wis lah, itu aja. Ini pokoknya performa motor penulis sudah balik asal kok, balik kayak baru lagi. Penulis yakin kalau dicoba uji irit bisa 60 km per liter kalau di eco riding kan.
Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.